biasanya KPK akan segera memasangkan jaket oranye sebagai status penahanan. Akan tetapi untuk di Pak Hasto kali ini agak cukup berbeda. Ini sepertinya sudah diselesaikan dalam tingkat elit. Statement yang dikeluarkan oleh Bu Megawati ketika mengeluarkan pidato di hari ulang tahun kemarin. Bu Mega menyatakan relasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada musuhan. Cara vulgar PDIP akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tentu ini akan menjadi kekuatan politik baru yang nanti akan semakin memapankan niat, upaya, dan cita-cita Pak Prabowo untuk segera melejitkan Indonesia menjadi negara maju. Saat ini PDIP terbelah menjadi dua faksi minimal yang bisa kita dikotomikan, dan itu terwakili dari masing-masing putra dan putri Bu Megawati Soekarno Putri. Dengan adanya kongres yang akan segera dihelat, banyak indikator yang ditengarai akan memberikan ancaman serius yang itu bisa saja akan membuat PDIP berubah struktur. Pak Prabowo, saya lihat sudah sangat elegan bagaimana mengelola antara ketegangan ini untuk menjadi jembatan agar dua sosok ini kemudian tidak menimbulkan ricuh dan gaduh politik yang nanti ujungnya bisa mempengaruhi stabilitas nasional. Analisis saya sangat meyakini tidak ada sepertinya kekuatan-kekuatan lain yang punya intensi kuat untuk melakukan kepentingan merebut kekuasaan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selain yang dipandang memiliki instrumen cukup ya, yang tadi disebutkan. Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan Pemirsa, kondisi PDI Perjuangan saat ini masih menjadi sorotan kita bersama. Tentunya setelah kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kini muncul isu baru, yakni disinyalir ada komunikasi yang cukup intens antara Ketua Umum Partai Gerindra atau yang biasa kita kenal sebagai Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas komunikasi intens yang dijalani oleh kedua tokoh tersebut ini disinyalir menjadi salah satu faktor ditundanya penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lebih mendalam bagaimana hubungan antara Istana dengan PDI Perjuangan, kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, selamat malam. Bagaimana kabar, Bang? Selamat malam Mas Andi. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Andi. Bagaimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Bang Aap, ini kalau mencermati dari kasus yang terjadi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemarin sudah diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. 3,5 jam diperiksa namun keluar tidak memberikan statement apapun dan tidak memakai baju orange ala koruptor seperti itu, Bang Aap. Ini kalau melihat mengapa dari Sekjen PDI Perjuangan ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Apakah memang ada bukti-bukti yang belum valid ditemukan atau masih ada bukti lain yang masih dicari oleh para penyidik KPK? Kalau Bang Aap melihatnya ini, betulkah belum adanya bukti yang kuat untuk menahan Sekjen PDIP atau ini disinyalir ada indikasi politis ya Bang Aap di belakangnya? Ya Mas Andi, kita harus tidak bosan-bosan untuk membahas latar PDIP dan ketegangan dan drama yang akan ditampilkan oleh Partai Banteng ini, karena sesuai dengan proyeksi kita memang
di tahun 2025 ini pentas politik kita ke depan selama setahun, minimal sampai April ketika PDIP Kongres di tahun 2025 ini, maka semua sorotan konstelasi politik kita tidak akan pernah lepas dari PDIP. Dan mungkin juga latarnya adalah ketegangan dengan Pak Jokowi. Termasuk ketika kemudian PDIP saat ini yang banyak dibicarakan, Pak Hasto kemarin diperiksa 3,5 jam. Ketika masuk cukup semangat dengan menyebutkan kata merdeka dengan teriakan, akan tetapi ketika setelah selesai diperiksa tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Pak Hasto. Nah, banyak yang menengarai bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ketika memeriksa seseorang yang statusnya sebagai tersangka, mayoritas biasanya KPK akan segera memasangkan jaket oranye sebagai status penahanan. Akan tetapi untuk di Pak Hasto kali ini agak cukup berbeda. Tidak biasa KPK yang memeriksa tersangka sudah hadir di gedung KPK kemudian tidak ditahan. Bahkan mayoritas dari semua kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPK, hal ini agak cukup jarang terjadi. Itu kenapa kemudian timbul pertanyaan, ini sepertinya sudah diselesaikan dalam tingkat elit, apalagi sinyalirnya sudah terjadi komunikasi yang cukup intens antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Dari mana publik membaca itu, termasuk saya, dari statement yang dikeluarkan oleh Bu Megawati ketika mengeluarkan pidato di hari ulang tahun kemarin, bahwa Bu Mega menyatakan relasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada musuhan. Enggak, 2 kali diulang oleh Bu Mega. Bahkan Bu Mega juga kemudian sempat curhat ke Pak Prabowo, jika anak buah Pak Prabowo di partai terjadi yang seperti dialami Bu Mega, bagaimana perasaannya? Nah, ini kan kemudian ditafsirkan bahwa Bu Mega telah melakukan komunikasi dengan Pak Prabowo yang kemudian itu bisa dibaca implikasinya penahanan Pak Hasto yang ditunda dengan alasan penyidik butuh untuk melengkapi keterangan-keterangan saksi yang belum hadir ke KPK untuk diproses secara lebih jauh. Hal ini kemudian mengeluarkan analisis hasil komunikasi inilah sebetulnya yang membuat Pak Hasto agak cukup tertunda penahanannya gitu. Akan tetapi kemudian kalau ini kita lihat respon dari Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Supin Dasko Ahmad mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara Hasto yang saat ini ditangguhkan penahanannya dengan komunikasi Bu Mega ke Pak Prabowo atau dengan Partai Gerindra, tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi memang ya Mas Andi ya, kalau kita lihat situasi ketika KPK melakukan pemeriksaan kepada seseorang yang statusnya sudah tersangka untuk pertama kalinya, ada beberapa kasus yang memang waktu itu saya coba deteksi yang juga tidak dilakukan penahanan. Nomor 1 kasus yang menimpa Joko Susilo, Kakor Lantas waktu itu ketika kasus simulator SIM untuk teknologi simulator SIM gitu. Nah, ketika itu pertama kali diperiksa KPK tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Kemudian statusnya sudah tersangka, akan tetapi di pemeriksaan pertama statusnya tersangka, tidak dilakukan penahanan. Ada juga kemudian kasus kedua kalau nggak salah itu kasusnya Pak Sofyan Basir. Nah, Pak Sofyan Basir ini adalah mantan Dirut PLN. Kejadiannya kalau nggak salah tahun 2019 gitu ya. Nah, di tahun 2019 ini Pak Sofyan Basir itu diperiksa untuk pertama kalinya ketika statusnya sudah tersangka. Waktu itu juga tidak dilakukan penahanan oleh KPK. Akan tetapi dari 2 kasus yang tidak dilakukan penahanan ini, ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, ada 2 hasil yang berbeda. Pak Sofyan Basir yang waktu itu kasusnya adalah pembangunan PLTU Riau 1 ya waktu itu ya.
ketika dilimpahkan ke pengadilan, dia divonis bebas, bahkan dikukuhkan di kasasi Mahkamah Agung waktu itu bahwa Pak Sofian Basir juga tetap dibebaskan dari segala tuntutan terlibat dalam korupsi PLTU Riau 1. Namun agak cukup berbeda dengan Joko Susilo yang waktu pertama kali diperiksa dengan status tersangka yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan, Joko Susilo divonis 10 tahun penjara. Nah, kalau melihat dua kasus yang ketika pemeriksaan pertama status tersangka tidak dilakukan penahanan, jika ke Sofian Basir pernah terjadi ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, divonis bebas, akan tetapi di Joko Susilo divonis 10 tahun. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana dengan Hasto Kristianto? Apakah kemudian dia akan mengikuti rute yang telah terjadi di Sofian Basir ataukah di Joko Susilo? Nah, ini yang kemudian banyak menimbulkan pertanyaan jika untuk kasus Pak Hasto agak lebih spesial lagi karena ruang politiknya jauh lebih mengemuka daripada ruang hukumnya begitu. Itu kenapa berulang-ulang beberapa politisi PDIP mengatakan untuk kasus Hasto Kristianto akan memilih dua rute. Pertama, rute litigasi akan terus ditempuh, akan tetapi non-litigasi ini juga akan dilakukan secara maksimal. Ini pernah dikemukakan oleh Adiana Pitupulu di salah satu stasiun televisi, termasuk mencoba membangun komunikasi politik dengan semua pihak yang kira-kira nanti bisa memberikan manfaat dalam tanda kutip kepada PDIP. Nah, situasi-situasi ini memang saya melihat ada tidak bisa disalahkan juga ketika kemudian ada analisis ini karena hasil dari sebuah komunikasi politik yang cukup intens di antara Pak Prabowo dan Bu Megawati, Mas Andi. Ini kalau melihat kondisi dari PD Perjuangan yang saat ini bisa disinyalir dalam posisi yang cukup tertekan seperti itu dengan ada muncul isu kasus Hasto Kristianto ini. Dan kalau Bang Ab memahami kondisi PDIP ini, tadi kalau sempat disampaikan oleh Bang Ab ini ada dua rute yang akan dilalui oleh PD Perjuangan. Tapi secara spesifik Bang Ab, ini apa yang akan dilakukan oleh PD Perjuangan melihat kondisi saat ini cukup terpuruk seperti itu? Ya, kalau kemudian kita lihat setelah PDIP melihat hasil Pak Hasto tidak segera ditahan di pemeriksaan pertama, ketika statusnya sudah menjadi tersangka, ternyata PDIP akhirnya saya melihat ada beberapa narasi yang agak cukup melunak terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Hal ini bisa kita baca indikatornya dalam beberapa pernyataan yang menjadi representasi rujukan sikap PDIP. Pak Ahmad Basara mengatakan bahwa PDIP dalam melakukan upaya bernegara tidak lagi akan menganut oposisi seperti yang dijalankan ketika ada di sisi seberang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Kemudian mengatakan bahwa hubungan Mas Bowo, begitu kata Pak Ahmad Basara, menukil dari kalimat Bu Mega, bahwa hubungan Mas Bowo dengan Bu Megawati itu adalah hubungan panjang yang cukup baik dan tidak pernah ada dinamika yang berlebihan yang kemudian itu menjadi perhatian publik. Nah, ini kemudian juga dikuatkan oleh Mas Arya Bima misalnya yang mengatakan bahwa hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega adalah hubungan yang cukup luar biasa baik, yang kemudian ini tidak akan bisa tergantikan dengan hubungan yang lain, meskipun kemudian nanti PDIP akan bersikap proporsional. Nah, yang kemudian juga bisa kita tarik dan kita rujuk bahwa sikap PDIP mulai melunak ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Diana Pitupulu yang saat ini menjadi salah satu backbone kuat di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Meskipun sempat narasi Adiana Pitupulu ini cukup keras terhadap Prabowo Subianto karena selalu merujuk pada situasi kejadian di era reformasi 98, akan tetapi saya lihat narasi yang saat ini dikemukakan oleh Dian agak cukup melunak bahwa saat ini hubungan Bu Megawati dan Pak Prabowo ini adalah hubungan panjang yang kemudian ini akan terus dibangun intens. Nah, melihat situasi-situasi ini, saya menjadi punya pikiran bahwa upaya PDIP
saat ini dalam rangka untuk mengarungi kancah politik yang saat ini sedang menjadi sorotan, itu berupaya mendekat terhadap Prabowo Subianto gitu, di mana kemudian mendekatnya tidak hanya untuk memuji hubungan Bu Megawati dan Pak Prabowo, akan tetapi juga sudah mengeluarkan pernyataan akan mengundang Pak Prabowo ke Kongres PDIP pada April 2025 mendatang. Nah, saya melihat dua indikator ini juga upaya PDIP untuk kemudian mencoba merapat kepada pemerintahan atau ke sosok Prabowo Subianto dalam rangka mengelola dinamika yang sedang melingkupi Partai Banteng ini. Nah, selain tadi ucapan hubungan yang baik dan cukup panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo akan mengundang Pak Prabowo di Kongres, dan ucapan yang cukup menjadi indikator adalah bahwa PDIP meskipun tidak mengirimkan kabinet wakil di kabinet, akan tetapi terus akan mendukung program pemerintahan Prabowo ketika itu akan menyasar untuk kesejahteraan rakyat kecil dan masyarakat. Nah, tiga indikator ini saya lihat sebagai situasi lunak yang saat ini coba ditempuh oleh PDIP agar dinamika yang saat ini sedang melingkupi yang begitu tegang di internal PDIP agak cukup bisa melunak. Dan mungkin juga ini bisa ditafsirkan orang ketika kemudian upaya PDIP yang cukup melunak ini sebagai hasil komunikasi politik dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau melihat latar-latar yang seperti ini, maka saya akan sangat meyakini di 2025 ini relasi di antara 4 presiden yang saat ini masih membersamai kita, yang masih sehat begitu, ada Bu Mega, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi dan Prabowo Subianto yang saat ini secara definitif 2025 ini akan sangat saya lihat akan sangat diwarnai oleh dinamika hubungan ketiga presiden ini, presiden kelima Megawati Soekarno Putri, presiden ke-7 Joko Widodo, dan presiden ke-8 Prabowo Subianto. Karena sesuai dengan proyeksi kita, Mas Andi, bahwa ketegangan antara presiden kelima dan presiden ke-7 ini akan terus mewarnai dan menjadi trigger apa yang terjadi di situasi politik nasional di tahun 2025 ini. Ternyata proyeksi kita itu sudah terjadi lebih awal. Di Januari ini, hubungan itu telah cukup menegang, yang kemudian banyak narasi PDIP saat ini ada yang coba-coba untuk mengganggu PDIP, salah satunya dengan mentersengahkan oleh Hasto Kristianto yang saat ini sedang ramai kita bicarakan, oleh kekuatan-kekuatan lain yang kemudian itu arahnya sebagaimana bisa kita ketahui bersama. Ini adalah relasi yang cukup menegang antara presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan presiden ke-7 Joko Widodo. Baik, Bang Ab, masih membahas soal bagaimana hubungan antara Prabowo, kemudian Megawati, dan juga tentunya ada Jokowi di sana seperti itu. Tapi yang menarik adalah di kasus Hasto ini, Bang Ab, tadi sebelum terpotong jeda sempat dibahas kalau karena kasus Sekjen PDI Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka, ini PDI Perjuangan melunak. Ini kita bisa lihat dari statement beberapa politisinya sudah menyatakan akan mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto seperti itu, Bang Ab. Ini kalau melihat, Bang Ab, jika memang PDI dalam kasus Hasto ini sudah melunak kepada Presiden Prabowo, kira-kira dampak apa yang akan terjadi jika memang tetap keras terhadap pemerintahan, Bang Ab? Kalau saya melihat sebetulnya ya, yang tidak lunak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di internal PDIP hanya beberapa kalangan. Karena kita semua sudah tahu bahwa saat ini PDIP telah terbelah menjadi 2 faksi minimal yang bisa kita dikotomikan, dan itu terwakili dari masing-masing putra dan putri Bu Megawati Soekarno Putri. Kita sudah tahu bahwa dari awal Mbak Puan Maharani punya kecenderungan yang cukup kuat untuk segera bisa membawa PDIP bergabung dengan pemerintah Pak Prabowo, dan itu sudah terjadi komunikasi yang cukup intens, dan memang kesejarahan antara Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra yang kemudian operator politiknya banyak ditangani oleh ketua harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, memiliki
memiliki relasi yang cukup baik dengan Mbak Puan ketika menjadi Ketua DPR gitu. Dalam 10 tahun pemerintahan ketika Pak Prabowo sudah bergabung Pak Jokowi, dua partai ini telah menjadi motor utama dalam melakukan semua kebijakan undang-undang yang berhasil dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita. Nah, kemudian memang banyak analisis dan bisa kita tengarai ada faksi lain yang juga diwakili oleh putra Bu Mega yaitu Mas Prananda gitu. Nah, selama ini faksi inilah yang dipandang memiliki sikap agak cukup kuat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, dengan adanya kasus Mas Hasto ini sebagai yang diproyeksikan ada di faksi yang diwakili oleh Mas Prananda ini kemudian yang kalau kita lihat turunan-turunan struktur di dalam faksi itu secara secara analisis begitu, agak kemudian narasi selama ini memang agak cukup kuat untuk bisa memisahkan diri di ujung pemerintahan Prabowo Subianto. Akan tetapi kemudian ketika saat ini sudah ditetapkan tersangka, kemudian saat ini banyak disinyalir ada komunikasi yang cukup intens dan viral juga permintaan Mbak Puan bahwa Pak Prabowo saat ini juga masih mengharapkan untuk bisa bertemu dengan Bu Megawati. Nah, sikap lunak ini berasal dari faksi yang ini, Mas Andi, kalau saya lihat ya. Makanya kemudian ketika banyak pernyataan yang saya sebut sebagai melunak tadi banyak diwakili dan direpresentasikan oleh yang saat ini secara definitif banyak menguasai dalam tanda kutip DPP PDI Perjuangan. Karena kalau misalnya bisa kita dikotomikan gitu, satu faksi lebih banyak berkiprah dalam sektor pemerintahan formal, di mana di situ ada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, Mas Bambang Pacul, dan turunannya Pak Said Abdullah gitu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kemudian secara formal tidak memegang jabatan di lembaga pemerintahan, Mas Prananda, Mas Hasto, dan lain-lainnya. Lebih banyak berkiprah untuk mengelola PDIP di Dewan Pimpinan Pusatnya. Nah, yang saya sebut melunak ini adalah yang faksi yang ini. Nah, kalau seandainya faksi ini akan terus mencoba untuk melakukan upaya-upaya keras terhadap Pak Prabowo, hal ini sebetulnya agak cukup tidak menguntungkan menurut hemat saya bagi PDIP sendiri. Kenapa? Pada saat ini PDIP meskipun sebagai partai pemenang pemilu memiliki 225 kepala daerah yang didukung dan menang, kemudian ada banyak suara yang dikumpulkan lewat DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Akan tetapi saat ini dengan adanya kongres yang akan segera dihelat, banyak indikator yang ditengarai oleh PDIP sendiri akan memberikan ancaman serius untuk struktur-struktur yang sudah mapan di PDIP ini bisa berubah, dan itu kekuatannya dibilang tidak sederhana, memiliki pengaruh dan jejaring politik yang sangat mumpuni yang itu bisa saja akan membuat PDIP berubah struktur. Nah, banyak kalangan menengarai itu tertuju pada Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, analisis ini rujukannya dari mana? Tentu yang sangat bisa dekat kita jadikan pegangan adalah ungkapan tuntutan mundurnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akibat sekjennya ditetapkan sebagai tersangka untuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin, dikemukakan oleh mantan politisi PDIP yang dipecat, siapa? Effendi Simbolon. Dan ini adalah sebagaimana yang telah kita diskusikan pekan lalu, narasi terkuat serangan terhadap PDIP yang pernah saya deteksi dalam beberapa tahun terakhir. Kalau saya melihat kejadian politik, belum ada satupun sosok yang kemudian cukup berani dan vokal untuk melakukan serangan meminta secara vulgar Megawati Soekarno Putri mundur dari jabatan Ketua Umum. Meskipun secara insinuatif banyak dikemukakan bahwa kepemimpinan di PDIP tidak pernah berganti sejak PDIP berdiri hingga kini. Akan tetapi kalimat sevulgar seperti yang diungkapkan oleh Effendi Simbolon hanya baru terjadi kali ini. Nah, naasnya itu terjadi ketika Effendi Simbolon baru selesai bertemu dengan
Joko Widodo. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah ada korelasi pernyataan Effendi Simbolon dengan pertemuan Pak Jokowi meskipun dibantah. Tapi kalau melihat latar kenapa PDIP memecat Effendi Simbolon kan karena punya kedekatan khusus dengan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian ini ada korelasinya suara keras Effendi Simbolon dengan pertemuan Pak Jokowi dengan sinyalir PDIP bahwa akan ada kekuatan besar yang masih memiliki jejaring politik yang cukup mapan, itu sedang mencoba mengganggu dalam tanda kutip PDIP. Nah, inilah yang kemudian coba akan kita lihat ujungnya nanti seperti apa, Mas Andi. Karena jika kemudian PDIP nanti terus-menerus akan mencoba untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintahan Pak Prabowo, padahal Pak Jokowi yang dianggap PDIP sebagai kekuatan besar yang akan mencoba mengganggu atau bahasanya Bu Mega itu mengaut-aut PDIP, tentu akan menjadi cukup rentan nanti. Itu kenapa kemudian saya lihat sikap faksi yang selama ini agak cukup menginginkan PDIP berada di sisi seberang Pak Prabowo mulai melunak itu. Narasinya mulai akan mendukung pemerintahan, kemudian dalam pemerintahan presidensial tidak mengenal oposisi, kemudian akan mengundang Pak Prabowo nanti di Kongres. Ini saya lihat sebagai upaya upaya PDIP untuk segera mencari teman bermain dalam politik. Bahasa saya kan agak cukup saya lunakkan gitu. Mencoba mencari teman politik untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar yang saat ini dipandang PDIP sebagai ancaman dalam Kongres April 2025. Itu kenapa kemudian PDIP mulai mencair. Yang awalnya agak cukup sulit DPP PDIP ini menerima ajakan komunikasi dari Prabowo Subianto, akan tetapi saat ini komunikasi itu awalnya dari DPP PDIP. Indikatornya apa? Bahwa melalui Guntur Romli mengatakan, juru bicara PDIP, bahwa Prabowo Subianto nanti akan diundang ke Kongres PDIP. Siapa yang mengumumkakan ini? PDIP diwakili oleh DPP. Meskipun ketika undangan ini baru disampaikan secara verbatim di media dan kemudian ini ditanyakan kepada Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menanggapi belum tahu persis bagaimana bentuk dari undangannya. Apakah nanti satu undangan itu sebagai kapasitas Presiden Republik Indonesia, ataukah kedua nanti undangan kepada Pak Prabowo ini kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tentu penyikapan terhadap undangan ini agak cukup berbeda. Tapi yang menarik saya garis bawahi, jika selama ini upaya Pak Prabowo untuk menembus komunikasi dengan Bu Mega terhalang oleh faksi-faksi yang ada di internal PDIP karena mengharapkan PDIP berada di sisi seberang Pak Prabowo, akan tetapi saya melihat obstacle itu, rintangan itu sudah mulai agak melunak gitu. Bahkan sekarang upaya komunikasi terhadap Pak Prabowo langsung berasal dari faksi yang selama ini memberikan sedikit hambatan terhadap komunikasi kedua tokoh bangsa ini. Dan saya lihat kalau memang bisa agak saya bahasakan sebagai sesuatu yang agak vulgar, PDIP mencoba mencari naungan atau perlindungan terhadap Prabowo Subianto dalam kerangka perseteruan melawan Pak Jokowi. Maaf, ini kan kalau kita ketahui bagaimana komunikasi politik antara DPP PDIP tentunya dengan kubu dari Presiden Prabowo Subianto ini kan dilakukan oleh Ketua DPP PDIP maksud saya Puan Maharani, tentunya dengan yang berkomunikasi intens dengan komandan dari tim Presiden Prabowo Subianto, ini ada Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Artinya kalau melihat sikap PDIP yang saat ini sudah melunak, artinya kalau dalam Kongres nantinya ada pergantian Ketua Umum, Bang Ab, ini bisa kita artikan ada faksi yang bisa kita prediksi sebagai Ketua Umum, the next Ketua Umum pengganti Megawati Soekarno Putri, Bang Ab? Kalau malah saya melihat sebaliknya, Mas Andi.
komunikasi yang dilakukan oleh PDIP dengan Pak Prabowo yang saat ini sudah beredar banyak dan santer terdengar, itu adalah upaya, kalau saya boleh meminjam teori evolusi, itu survival gitu. Jadi bagaimana upaya dari PDIP agar kepengurusan yang saat ini terbentuk tetap mapan, dan saya sangat meyakini malah bahwa nanti upaya yang saat ini dilakukan untuk membuka komunikasi dengan Pak Prabowo agar untuk sementara struktur di PDIP tetap seperti sedia kala. Bu Mega saya yakin akan tetap menjadi sosok sentral yang akan menaungi semua faksi-faksi yang saat ini ada, karena belum ada lagi tokoh sekaliber Megawati Soekarno Putri di PDIP yang nanti bisa menyatukan semuanya. Bahkan saya sangat meyakini untuk kongres ke depan itu hanya sebagai sarana melegitimasi ulang kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, karena kebutuhannya saya lihat masih masih sangat penting untuk menjadi penyatu tunggal di PDIP. Meskipun ini banyak mendapatkan kritik dari sosok-sosok pendiri PDIP sendiri, misalnya Pak Laksamana Soekardi, yang mengatakan bahwa PDIP itu agak cukup mendekati totaliter gitu. Akan tetapi memang kalau kebutuhan organisasi, bahwa jika kemudian nanti Kongres di April mendatang PDIP akan menelurkan ketua umum baru, saya agak cukup sulit membayangkan PDIP akan tetap solid seperti sekarang gitu. Karena memang sebagaimana telah kita diskusikan tadi, PDIP sekarang banyak faksi yang menaungi di dalamnya. Kemudian tokoh-tokohnya juga sekaliber Bu Mega belum ada. Baru nanti pasti akan dilanjutkan oleh Mas Prananda dan Mbak Puan. Nah, saat ini sepertinya kebutuhan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan ketua umum terhadap salah satu di antara dua putra yang saat ini terlibat langsung dalam politik ini belum, saya lihat belum begitu menjadi kebutuhan serius, Mas Andi. Bang Ab, ini yang menarik poinnya antara hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, ini di tengah-tengahnya ada Jokowi, ada unsur dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, kalau misalkan melihat sikap dari PD Perjuangan yang sekarang sudah melunak karena adanya kasus Hasto Kristianto yang sebelumnya disinyalir sebagai buntut dari dipecatnya Joko Widodo dari pengkaderan PDI Perjuangan ini, bagaimana ke depannya jika nanti PDI Perjuangan secara gamblang menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto? Lantas bagaimana hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Tentu sebaliknya, karena posisinya adalah Prabowo ini berada di tengah-tengah, Bang Ab, di antara kedua belah pihak. Kalau melihat nanti apa yang akan terjadi, Bang Ab? Ya, sepertinya waktu beberapa kapan gitu kita sudah pernah mendiskusikan hal ini, bahwa tantangan terberat salah satunya Pak Prabowo dalam memulai pemerintahan di periode 5 tahun ini adalah bagaimana menjaga relasi di antara dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Presiden kelima Republik Indonesia versus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo. Tentu ini akan menjadi medan baru bagi Pak Prabowo untuk menguji bagaimana seni politik dalam konteks membangun pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan waktu itu kita sudah sempat mendiskusikan, kalau saya nggak salah ingat gitu, bahwa kita meyakini bahwa Pak Prabowo tidak akan kemudian lebih condong ke salah satu kutub untuk proyeksi dalam mengarungi politik selama 5 tahun ke depan. Dan saat ini sepertinya sudah mulai kelihatan apa yang kita diskusikan waktu itu, Mas Andi. Pak Prabowo ternyata yang keyakinan kita tidak akan cukup rumit, karena secara karakter Pak Prabowo sudah cukup mumpuni dengan berbagai macam jelajah pengalaman politik untuk menjadi jembatan dua tokoh yang saat ini menjadi sentral dan epicentrum kekuatan politik Indonesia. Pak Jokowi meskipun tidak memiliki partai politik, akan tetapi disinyalir banyak pihak masih memiliki jejaring politik yang sangat mapan. Salah satunya diwakili oleh relawan dan kedekatan dengan jejaring-jejaring pebisnis kuat di Indonesia. Kemudian yang kedua, Megawati Soekarno Putri.
itu sebagaimana telah dikemukakan dengan cukup kuat oleh Adiana Pitupulu, punya 110 anggota DPR, menang di 225 pilkada 2024, kemudian menjadi pemenang pemilu di pemilu legislatif. Tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Prabowo yang ada di tengah-tengah? Saat ini saya melihat Pak Prabowo cukup mumpuni memainkan seni pengaturan pengelolaan komunikasi terhadap Pak Jokowi dan juga dan juga terhadap Bu Mega. Pak Prabowo tidak banyak turut terlibat untuk kemudian memberikan komentar atas menegangnya dua hubungan Presiden kelima dan ketujuh. Pak Prabowo lebih banyak untuk mendengarkan dan berdiskusi jika ada sesuatu yang dianggap perlu dalam konteks relasi di antara keduanya ini. Dan sebagaimana waktu itu telah kita diskusikan, saya sangat meyakini Pak Prabowo akan mengambil keputusan-keputusan kasuistis jika ketegangan di antara keduanya terjadi. Gitu. Meskipun saat ini kita mendengarkan ada narasi kuat bahwa PDIP sedang mengalami situasi segera di-out untuk struktur kemapanan kepengurusannya, akan tetapi tidak ada sedikit pun statement Pak Prabowo yang kemudian menyinggung itu. Pun demikian halnya ketika kemudian Pak Jokowi dipecat PDIP, Pak Prabowo juga tidak kemudian mencoba untuk trespassing, memberikan komentar, menerobos masuk untuk memberikan komentar-komentar. Nah, saya lihat sikap inilah yang sebetulnya kemarin kita diskusikan sebagai proyeksi yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk menjaga dua hubungan kekuatan politik ini terus kemudian bisa dikelola secara baik oleh Prabowo Subianto. Bahkan saat ini ketika hubungan ini, kalau kita melihat algoritma politik secara vulgar, akan lebih banyak memberikan keuntungan kepada Pak Prabowo. Yang awalnya Pak Prabowo agak cukup kesulitan untuk membangun komunikasi dengan Bu Mega, saat ini dengan sendirinya PDIP rela dan berkenan untuk mengundang Pak Prabowo tanpa kemudian Pak Prabowo memberikan semacam trigger agar kemudian beliau bisa diundang gitu. Pun demikian halnya dengan Pak Jokowi, rutin mereka berdiskusi, apapun yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi bisa didiskusikan dengan Pak Prabowo. Tentu ini adalah kalau kita memandang dari sisi kacamata yang lain, sebuah keuntungan bagi Pak Prabowo jika kemudian pengelolaan ini bisa dilakukan secara maksimal. Nah, apa yang telah kita proyeksikan bagaimana posisi Pak Prabowo, sebagaimana yang telah kita diskusikan akan bersikap yang demikian, dan saat ini itu cukup memberikan dampak positif. Misalnya dengan kemudian secara vulgar PDIP akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tentu ini akan menjadi kekuatan politik baru yang nanti akan semakin memapankan niat, upaya, dan cita-cita Pak Prabowo untuk segera melejitkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Semua program yang dilakukan dan disusun untuk segera menuju 2045 Indonesia Emas akan lebih leluasa untuk bisa dilakukan. Tentu hal-hal ini selain harus memikirkan persoalan besar bangsa ini untuk bisa melejit menjadi negara maju, mensejahterakan masyarakat, berada di posisi rakyat ketika mengambil keputusan-keputusan, akan tetapi jangan pernah lupa bahwa Prabowo Subianto ini adalah politisi yang tidak boleh kemudian mengabaikan dinamika dari sisi politik. Nah, ketika hubungan Jokowi dan Bu Mega ini adalah sisi politik, maka Pak Prabowo saya lihat sudah sangat elegan bagaimana mengelola antara ketegangan ini untuk menjadi jembatan agar dua sosok ini kemudian tidak menimbulkan ricuh dan gaduh politik yang nanti ujungnya bisa mempengaruhi stabilitas nasional. Saya lihat sampai detik ini Pak Prabowo masih cukup elegan dan mumpuni untuk melakukan pengelolaan hubungan di tengah ketegangan dua epicentrum kekuatan politik Indonesia yang saat ini masih mapan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ketujuh Joko Widodo.
Bang Ap, ini kalau melihat tadi Bang Ap sempat menyampaikan Pak Prabowo berada di tengah dua epicentrum politik yang saat ini masih cukup kuat. Tapi kalau misalkan di-compare antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo ini sebenarnya kalau melihat dari sisi Joko Widodo Bang Ap, Pak Jokowi ini dalam situasi sekarang ini berada dalam situasi yang sulit atau sebenarnya biasa-biasa saja Bang Ap? Nah, inilah yang kemudian saat ini narasinya sedang menyelimuti kita bersama. Ada dugaan kuat dari PDIP bahwa kekuatan politik yang semua orang tahu arahnya tertuju kepada Joko Widodo untuk merebut sebuah kekuatan politik besar yang jika didramatisasi dengan data oleh Adiana Putpulu, pemenang pemilu, kemudian memiliki 110 anggota DPR, ribuan kepala daerah, ribuan anggota DPRD baik tingkat 1, tingkat 2 dan 225 kepala daerah terpilih di Pilkada serentak 2025 ini mau diambil alih dengan segera oleh mereka-mereka yang dituju akan mengaut-aut ini, Mas Andi. Dan ini adalah tuduhan serius bahwa ada kekuatan yang saat ini sedang mencoba itu. Indikatornya mulai dari pemasangan baliho yang sudah menitik beratkan pada posisi Megawati yang dipandang tidak enak begitu. Yang kedua, penuntutan mundur terhadap Megawati Soekarno Putri, narasi terkuat dikeluarkan oleh Effendi Simbolon, dan kemudian sedikit banyak dilakukan dengan narasi yang cukup datar tapi agak cukup menusuk oleh Laksamana Soekardi. Dan ini situasi yang coba kemudian PDIP lihat sebagai sebuah ancaman untuk mengganggu struktur yang ada saat ini, yaitu siapa? Kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, kekuatan-kekuatan yang dipandang oleh PDIP ini menjadi ancaman. Tentu kemudian saat ini jika kekuatan ini kemudian terus mesra dengan Pak Prabowo, dalam asumsi saya dan penilaian saya, PDIP melihat ini pasti sebagai situasi yang tidak cukup bagus untuk keberlangsungan menghadapi 2029. Itulah kenapa kemudian saya melihat relasi ini akhirnya PDIP memilih untuk tidak kemudian terus mengeras dan mengentalkan posisi berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita urai tadi, makin melunak pihak-pihak yang ingin ada ketegangan dengan Pak Prabowo. Nah, dalam situasi ancaman yang semacam ini yang kemudian akan terus dideteksi sampai Kongres April 2025 mendatang. Itu kenapa saya sangat meyakini Mas Andi bahwa relasi tiga tokoh ini akan menjadi latar di tahun 2025 ini, akan tetapi akan terus mendegang ini sampai April. Kita belum begitu tahu pasti bagaimana situasi atau upaya dua kekuatan ini untuk beradu kembali, di mana nanti saya yakin Pak Prabowo hanya akan menjadi wasit begitu, melihat situasi yang sedang terjadi dan perkembangannya seperti apa. Akan tetapi perbenturan di antara keduanya saya yakin akan semakin mengental menjelang Kongres, karena indikator-indikator untuk coba mengganggu kenyamanan kursi Bu Mega yang sudah puluhan tahun sejak PDIP berdiri menduduki posisi ketua umum ini coba kemudian dipertanyakan kembali. Dan di sisi yang lain, DPP yang sekarang sepertinya akan cukup kekeh untuk mempertahankan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, karena jika tidak tokoh ini yang akan melanjutkan kepemimpinan, sulit membayangkan PDIP akan tetap menjadi partai yang solid dan seutuh sekarang, Mas Andi. Itulah kenapa PDIP saat ini sepertinya cukup kuat untuk memagari diri dalam tanda kutip agar struktur yang ada sekarang tidak punah, kalau kita boleh meminjam teori evolusi. Jadi upaya-upaya yang saat ini dikeluarkan PDIP adalah upaya untuk bertahan agar struktur ini masih mapan dan akan ditetapkan pada Kongres 2025 mendatang, sehingga nanti untuk perjalanan politik di menghadapi 2029, struktur yang ada sekarang di DPP PDIP ini tidak punah. Bang Ap, ini menarik soal bagaimana struktur PDI Perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh DPP untuk mempertahankan struktur yang ada. Tapi kalau mencermati dari pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada saat HUT PDIP kemarin ini sempat menyinggung soal jangan sampai ada yang menggoyang-goyang kursi ketua umum seperti itu. Ini sebenarnya menyindir siapa? Lalu
apakah memang kalau yang kita ketahui kan sekarang Presiden ke-7 Joko Widodo ini sudah bukan lagi kader dari PD Perjuangan, tapi apakah mungkin melakukan manuver dari dalam, Bang Ab? Sebenarnya situasi yang ada di internal PD Perjuangan ini seperti apa sih, Bang Ab? Ya, kalau kita lihat kan, saya yakin PDIP ini telah memiliki informasi yang cukup kuat terhadap struktur-struktur internal yang punya potensi melakukan dalam tanda kutip pembelatan. Itu kenapa pemecatan yang berbarengan dengan Pak Jokowi namanya sangat banyak itu Mas Adi. Kalau nggak salah sampai 27 nama, dan sebelum itu juga sudah ada nama-nama lain yang kemudian sudah dipecat oleh PDIP. Saya sangat meyakini ini adalah sebagai upaya survival dalam konteks kepengurusan PDIP yang ada sekarang. Jangan sampai ini kemudian berpindah tangan, di mana sosok-sosok yang saat ini ada di PDIP adalah sosok yang sebetulnya telah berdarah-darah dalam membesarkan PDIP. Nah, upaya-upaya inilah yang saya lihat terus akan terjadi pertentangan di antara kekuatan yang disinyalir akan merebut PDIP dan kekuatan yang mencoba untuk tetap survive dengan mempertahankan PDIP seperti situasi yang ada sekarang. Nah, pertentangan dan pertempuran dalam tanda kutip dua kekuatan ini yang akan sepertinya sampai April terus menghiasi dinamika politik kita yang akan menjadi banyak sorotan media dan berbagai macam kalangan Mas Andi. Kembali saya tekankan Bang Ab, ini kan ada upaya, kalau dari DPP PDIP ini menyebut ada upaya cawe-cawe dari Jokowi menjelang Kongres pada bulan April mendatang. Ini sebenarnya upaya ini apa yang dilakukan secara konkret oleh Jokowi ini? Sebelumnya kalau kita bisa melihat usulan yang disampaikan oleh mantan kader PDIP Effendi Simbolon ini adalah mengusulkan agar DPP meregenerasi kursi ketua umum, kemudian juga kesekjenan juga harus diganti. Ini sebenarnya di internal PDIP ini sebenarnya masih ada yang condong ke Pak Jokowi kah, atau memang seperti itu fakta ya Bang Ab? Kalau melihat sampai sejauh ini di internal PDIP mungkin ya ada beberapa yang masih kemudian mencoba untuk hibernasi begitu. Untuk beberapa nama yang sudah mencoba untuk vulgar, kemarin beberapa ketua DPC kan menyorot kuat itu bahwa terkait apa namanya status Pak Hasto yang tersangka itu kan sempat bersuara keras yang sempat viral ketua PDIP di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Nah, mungkin untuk nama-nama yang lain saat ini belum sevulgar seperti yang sudah terjadi di salah satu ketua DPC yang ada di Jawa Tengah itu. Akan tetapi saya sangat meyakini di struktur internal PDIP banyak yang saat ini melakukan hibernasi untuk menunggu dalam tanda kutip instruksi tambahan terkait nanti menghadapi Kongres di April 2025 mendatang. Dan tentu karena adanya indikator-indikator seperti ini yang membuat PDIP kemudian mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar hal ini bisa diantisipasi jauh lebih dini begitu. Dan salah satu upaya yang saya lihat adalah mencoba mencari perlindungan dalam tanda kutip terhadap Prabowo Subianto sebagai orang yang memiliki relasi kedekatan dengan kekuatan politik yang diduga oleh PDIP. Siapa itu? Joko Widodo. Meskipun tidak secara vulgar diungkapkan oleh PDIP siapa kekuatan yang mencoba mengaut-aut itu, akan tetapi analisis saya sangat meyakini itu adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, karena tidak ada sepertinya kekuatan-kekuatan lain yang punya intensi kuat untuk melakukan kepentingan merebut kekuasaan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selain yang dipandang memiliki instrumen cukup ya yang tadi disebutkan. Dan ini saya sampaikan aja secara vulgar meskipun sampai detik ini tidak ada narasi dari PDIP pihak yang dituduh untuk mengaut-aut itu secara verbatim begitu. Akan tetapi jika melihat situasi-situasi yang berkembang secara fakta politik yang terjadi saat ini, banyak potensi bahwa arah tuduhan itu adalah terhadap Joko Widodo. Dan ini kemudian banyak juga pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk menumpang perahu. Misalnya kita lihat banyak narasi dari pendiri PDIP, siapa Pak Laksamana Soekardi yang sudah
pindah dari satu podcast dengan podcast yang lain yang narasinya cukup kuat untuk mengkritisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, di mana Bu Mega ini adalah sosok yang saat ini telah menjalankan apa yang telah ia kritik terhadap Orde Baru, bahwa kekuasaan harus ada pembatasan. Jika kemudian kekuasaan tidak ada pembatasan, tentu ini bukan demokrasi. Yang kedua yang dikritik keras oleh Laks adalah dalam demokrasi tidak boleh ada hak prerogatif tunggal. Kenapa? Karena ini akan cenderung mengarah ke totaliter, dan itu yang kemudian terjadi di Megawati Soekarno Putri. Ini adalah kritik Laksamana Soekardi, dan saya lihat apakah dia punya kedekatan khusus dengan Pak Jokowi. Secara vulgar selama ini tidak kita dengar. Akan tetapi apakah Pak Laks ini punya hubungan erat dengan Bu Mega? Iya, dulu Pak Laks adalah sosok yang sangat penting, yang paling ditunjuk oleh Pak Jokowi selain Kwi Kian-gi sebagai menteri yang berada di kabinet ketika Bu Mega berposisi sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Nah, situasi inilah yang saya lihat PDIP mencoba membentengi diri dari upaya kekuatan ini untuk mengambil alih struktur yang ada sekarang, dan struktur-struktur yang ada ini juga berupaya agar ada perubahan di PDIP yang selama ini hanya monoton dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, dua pertentangan ini yang saya lihat akan terus menghiasi sampai April, dan di sini kemudian akan kita lihat bagaimana respon dari Prabowo Subianto sebagai langkah upaya untuk mengelola hubungan yang cukup baik dengan beliau, tapi menegang kuat yang saat ini selalu menjadi sorotan publik Indonesia. Baik Bang Ab, nantinya tentu akan kita nantikan apa langkah-langkah selanjutnya dalam dunia politik, tentunya bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang di tengah-tengahnya ada peran dari Presiden Prabowo Subianto, karena ini waktunya masih cukup panjang bisa dibilang Bang Ab, ini menjelang Kongres di bulan April, harus melalui dulu bulan puasa. Mungkin di bulan puasa akan ada rekonsiliasi atau bahkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang dikemas sebagai silaturahmi di bulan Ramadan seperti ini. Ini yang kita nantikan Bang Ab, ini dinamika politik ke depan akan terjadi seperti apa. Tapi Bang Ab, nanti kita akan membahas berbagai hal lain, namun kita harus akhiri dulu Bang Ab karena terhabiskan oleh waktu tentunya. Tapi berbagai isu lainnya, isu-isu politik kita tunggu nanti. Yang tadi Bang Ab bilang ini akan ada beberapa kejadian politik lagi menjelang Kongres di bulan April, dan kita akan tunggu itu apa saja kemungkinannya Bang Ab. Bang Ab, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung di Sorotan Utama Sinpo TV Bang Ab. Selamat malam. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam Mas Adi. Baik pemirsa, ini menjelang Kongres dari PDI Perjuangan, kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disinyalir tengah digoyang oleh sejumlah pihak, atau bahkan hanya ada satu pihak yang diartikan oleh berbagai pihak ini adalah sosok dari Joko Widodo. Tapi kita menunggu nanti manuver politik apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mempertahankan struktur yang saat ini dinilai sudah mapan dalam memberikan kedamaian di internal PDI Perjuangan. Pemirsa, saya Andi Rezaldi pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.